Perusahaan Stomac yang menemukan sumber daya di dunia lain dan mengelolanya untuk perusahaan sendiri tiba-tiba diketahui oleh seorang pejabat atau lebih tepatnya penguasa yang sepertinya dia juga ingin merebut sumber daya untuk ikut menguasai bisnis Dark Snake. Mungkin dengan kekuasaannya dia bisa mengancam posisi perusahaan Stomac atau Stomac harus memberikan upeti ke dia agar bisnis kotornya tidak diganggu. Kenapa aku merasa relate ya? Mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 29 yang semakin menarik karena meski episode santai, tapi muncul karakter yang mungkin akan menjadi ancaman besar ke depannya. Episode ini dibuka dengan recap kegiatan Soma dan kawan-kawan setelah mengalahkan Pak Suga. Jadi ada time skip selama 1 bulan di antara akhir arc kedua dengan awal arc ketiga ini, dan detail menarik mereka menjelaskannya dengan detail latar waktu. Jadi kita nggak merasa kok tiba-tiba episode santai setelah episode yang berat sebelumnya. Sebenarnya detail keterangan waktu seperti ini sudah sering dimasukkan di episode Kamen Rider Gabu. Seperti contohnya saat di awal teman Sachika yang bernama Ritsu Sato diculik oleh Granot pada episode minggu depannya. Dia menyebutkan kalau minggu lalu dia diselamatkan oleh Kamen Rider. Jadi di sini kita diperlihatkan recap apa saja kegiatan Soma selama sebulan setelah mengalahkan Pak Suga, dari makanan apa yang dia coba, Gochizo baru apa yang dia ciptakan setelah badannya kembali sembuh. Jadi di sini Soma sudah sembuh karena sudah nggak ada beban pikiran lagi, nggak ada rasa bersalah lagi terhadap Hanto serta apa yang terjadi pada ibunya Bang Hanto. Ditambah sekarang Lakia ternyata tinggal di tempat Pak Suga. Jadi setelah menyerbu markas musuh, kini Lakia malah menguasai markas musuh. Tapi sayangnya kita nggak diperlihatkan lagi apa yang terjadi pada kamar tempat cloning Bitter Gabu sebelumnya. Dan Lakia apakan foto-foto bayi anak Pak Suga. Apakah Soma dan Hanto tahu tentang foto anak-anaknya Pak Suga? Kita juga gak tahu tentang hal itu, mungkin akan disimpan untuk arc selanjutnya atau visi next. Detail menarik dan lucu juga melihat Hanto kini akhirnya bisa menerima sepenuhnya kalau ada Granut yang baik. Seperti dia memberikan hadiah batu pada Lakia dan cemilan pada kakek Dente untuk berterima kasih atas jasa dan bantuan mereka selama ini. Jadi berasa perubahannya selama sebulan ini, serta mereka juga tetap bekerja di Happy Pair sambil memburu para Granot pekerja dari Stomac. Tapi tanpa mereka sadari selama sebulan ini terjadi perubahan pada perusahaan Stomac, di mana Jeb yang selama ini menghilang ternyata kembali ke dunia Granot, tapi dia tidak bisa kembali ke keluarga Stomac. Beruntungnya dia malah bertemu dengan anak presiden yang tertarik dengan Mimiki bekas milik Sita. Dia adalah Liseli Jardak, putri satu-satunya kesayangan dari presiden dunia Granot Boka Jardak. Kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh Jib untuk mengancam posisi perusahaan keluarganya sendiri. Bahkan mungkin Jib ingin menjatuhkan bisnis keluarganya dengan membocorkan semua informasi mengenai dunia manusia, sumber daya bahan baku utama pembuat Dark Snake dari bisnis keluarga Stomac, serta dia juga membocorkan rahasia Dark Snake kepada Liseli dan ayahnya, ibarat memberitahu rahasia tambang emas pada seorang pejabat atau penguasa. Jadi kalau dilihat dari sifatnya Liseli dan ayahnya, sepertinya dia berniat menguasai sumber daya bahan baku dari Dark Snake, karena terlihat karakter Liseli ini apapun keinginannya tidak bisa ditolak, dia harus mendapatkan keinginannya. Tipikal anak pejabat yang bisa melakukan apa saja sesuka hatinya, begitu juga dengan ayahnya sebagai seorang presiden. Harusnya dia tahu kalau Dark Snake ini bisnis ilegal karena Lango sendiri juga pernah bilang takut kena razia. Tapi bukannya menghentikan bisnis ini, Boka Jardak malah memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari info tentang sumber bahan baku dari Dark Snake. Bahkan dia tidak ragu untuk langsung meminta dibuatkan villa untuk putrinya di bumi yang sama sekali tidak bisa ditolak oleh Lango. Mungkin saat ini Boka Jardak cuma ingin mengecek informasi sumber bahan baku, tapi setelahnya mungkin dia ingin menguasai bisnis Dark Snake ini. Kalau sudah bisnis ini dikuasai oleh pejabat, apalagi presiden karena keserakahannya,
bisa saja akan dijadikan bisnis legal tanpa peduli penderitaan rakyatnya yang kecanduan darknet. Dan jika sudah legal apalagi dikuasai oleh pejabat, dengan kekuasaannya bisa saja dia mengeruk sumber daya bahan baku pembuat darknet ini, dalam artian penangkapan manusia secara besar-besaran seperti para perusahaan raksasa yang menangkap ikan seenak jidatnya atau penebang hutan seenaknya tanpa peduli dampak lingkungannya, apalagi bumi bukan dunianya Boka Jardak. Jadi dengan memunculkan karakter presiden ini, aku rasa bisa menjadi ancaman besar bagi manusia di bumi, yang dengan kekuasaannya bisa saja menyerbu manusia di bumi. Tapi di samping itu, dengan kekuasaannya juga dia bisa menjadi ancaman besar bagi perusahaan Stomach, karena bisa saja dia mengambil alih perusahaan Stomach. Karena kekuasaannya, Lango saja tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa menuruti apa permintaan dari Pak Presiden ini. Karena dia sadar dengan sekali perintah, Presiden ini dengan kekuasaannya dan serta pihak keamanan bisa membubarkan perusahaan Stomach. Ditambah di awal kemunculannya, kita sudah diperlihatkan kalau karakter Presiden ini juga kuat dalam bertarung. Dengan memanfaatkan putri presiden ini, Jeep dengan mudah bisa langsung menekan dan mengancam perusahaan keluarganya untuk balas dendam. Tapi sepertinya dari sisi Wisely cuma menganggap Jeep sebagai boneka mainannya saja kalau dilihat dari sifatnya yang seperti anak pejabat yang seenaknya sesuka hatinya. Jadi di awal akt ketiga Kamen Rider Gabu ini sudah berasa akan ada konflik antar perusahaan Stomach dengan pihak penguasa yang sepertinya sama-sama serakah. Dan kita diperlihatkan lebih detail dari hierarki kekuasaan di dunia Granut. Kalau perusahaan Stomach yang bisa mengacau di bumi itu cuma perusahaan biasa dengan bisnis ilegalnya, yang kapan saja bisa disingkirkan oleh Presiden Boka Jardak ini. Terlihat dari betapa tunduknya para petinggi Stomach di hadapan mereka. Seperti yang dibilang oleh Niap, dia tidak bisa menolak saat diminta untuk dibuatkan mimik driver sebagai penyamaran Wisely serta memberikan aksesnya ke bumi. Bahkan Lango pun tanpa syarat langsung setuju memberikan Wisely villa di bumi. Dan kalau kalian perhatikan, ada perubahan pada bagian opening yang memperlihatkan keluarga Jardak. Terlihat istana mereka yang putih, bersih dan sangat megah, sementara rakyatnya menderita seperti Lakia yang harus hidup dengan makan batu. Jadi terlihat betapa semena-menanya karakter Presiden Jardak ini. Di sisi lain, tanpa disadari oleh Soma dan yang lainnya kalau ada potensi ancaman besar yang akan datang, Soma dan yang lainnya melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa, seperti Bang Yanto yang berniat menyelidiki keluarga lain dari Soma berdasarkan nama ibunya Soma yang mungkin sebelum diculik, ibunya Soma juga punya keluarga di bumi yang juga bisa mengungkapkan sesuatu. Sementara itu, para pekerja Happy Pare, Soma, Lakia, dan Sachika melakukan pekerjaan mereka membantu pertandingan tim basket yang anggotanya nggak bisa hadir pada pertandingan itu. Dan mengejutkannya, ternyata Lakia jago bermain basket juga, dan Soma yang dengan kekuatannya selalu bisa mencetak 3 angka, sedangkan Sachika di sini cuma jadi pelengkap saja. Bagusnya permainan basket ini bisa dibuat cukup seru dan lucu juga yang menekankan kerjasama tim pada Soma. Tapi di tempat pertandingan itu ternyata ada Granut yang menyamar yang menculik para pemain basket yang menang. Beruntung Soma membawa handuk dari tim basketnya pulang, jadi mereka bisa sadar kalau pemain yang lain diculik saat hendak akan mengembalikan handuk itu. Sekali lagi beruntung saat menyelidiki ke tempat pertandingan, Lakia bisa langsung bertemu dengan Granut monyet. Yang lucunya dia langsung kaget setelah tanpa sengaja menabrak Lakia, jadi bisa langsung ketahuan dia Granut. Karena semua Granut pekerja pasti dapat informasi tentang Lakia yang menjadi buronan dari perusahaan. Hingga dengan ini terjadilah pertarungan 2 lawan 1, Soma dan Lakia melawan Granut monyet. Tapi karena Granut monyet ini kabur ke hutan, sehingga menyulitkan Soma dan Lakia untuk melawannya di lokasi pertarungan yang sesuai dengan keahlian monyet itu. Soma juga sempat menggunakan popcorn Gochizo untuk melawan Granut ini yang menghasilkan bom-bom popcorn. Ingat,
tidak semua Gochizo menghasilkan form baru, ada juga Gochizo yang bertipe asis. Hampir saja Soma dan Lakia bisa menangkap monyet itu, tapi di sana tiba-tiba muncul Liseli Jardak yang sedang berjalan-jalan. Dengan kemunculan Liseli di hadapan Soma ini juga menutup episode kali ini, dan minggu depan sepertinya masih episode santai, kita juga bisa melihat Sita kembali. Tapi mungkin ini Jeep yang menggunakan mimiknya milik Sita. Tapi pelan-pelan kita akan melihat ancaman apa yang akan ditimbulkan oleh keluarga Presiden Jardak ini terhadap manusia dan di bumi. Mari kita tunggu saja keseruan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Dosatsu.